Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Arifin, mahasiswa PMAK Migas dengan NIM 1914-200001. Saya di sini ingin memaparkan terkait jurnal yang telah saya buat dengan judul Optimasi Regerator 101R502 dengan analisa kondisi operasi flow udara pembakaran di unit residual fluid catalytic cracking di PTX. Berikut outline yang akan saya jelaskan atau paparkan, yaitu terdiri atas pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan. Ya, tentunya kalian tahu bahwa di Indonesia tahun 2020 menyatakan bahwa persentase kebutuhan akan minyak bumi cenderung naik, yaitu pada range 32% atau sekitar 66,2 juta ton, yang dimana Indonesia ini mampu atau dapat memasok energi dalam negeri terkhusus pada PTX, yaitu memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau sekitar 67% kebutuhan BBM di Pulau Jawa, yang dimana salah satu unit yang memasok kebutuhan bahan bakar minyak ini terdiri atas unit residual fluid catalytic cracking, yang dimana dia melakukan atau dipergunakan dalam proyekan untuk mengolah feed LSWR menjadi beberapa macam produk yang terdiri atas overhead vapor main column atau yang terdiri atas nafta LPG, like cycle oil dan decant oil. Salah satu unit residual fluid catalytic cracking yang paling utama yaitu pada alat regenerator. Regenerator ini digunakan sebagai meregenerasikan katalis agar teraktivasi kembali untuk prosesan residual fluid catalytic cracking di reaktor. Tentunya jika katalis ini terdeposit atau jenuh, maka akan mengurangi yield atau hasil produk yang didapatkan, sehingga butuh dilakukan pengoptimalan dalam sisi dalam alat regenerator untuk meminimalisir terjadinya over budget dengan analisa atau dengan pendekatan melalui kondisi operasi berupa flow udara pembakaran, sehingga menciptakan yield yang cenderung optimal. Berikut metode yang dilakukan, yaitu dengan subjek penelitiannya berupa regerator 101R502 dengan alat bahan seperti data report harian RFCC unit, dengan data laboratorium terkait flue gas, software Microsoft Office, software SPSS sebagai penunjang korelasi regresi, dan beberapa alat pelindung diri seperti sepatu safety, helmet, dan coverall. Adapun variabel penelitian yang dilakukan yaitu terdiri atas variabel bebasnya itu sendiri dengan analisa flow rate-nya udara pembakaran dari main air blower, dan variabel terikatnya terdiri atas efisiensi kinerja dari regenerator, komposisi flue gas, temperatur regenerator, baik dense bed dan stack, serta lusis katalis yang diambil dari pendekatan cyclone. Dengan variabel tetap yang telah ditetapkan atau dikontrol itu pada kondisi efisiensi kinerja dari cyclone itu sendiri. Di mana metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode direct dalam perhitungan efisiensi kinerja dari generatornya itu sendiri, yang diperkuat dengan perhitungan heat balance, dan dilakukan uji trial and error yang tentunya sebelumnya dilakukan korelasi antara 2 hingga 3 parameter yang agar dapat dilihat keterkaitannya menggunakan SPSS. Sehingga dari trial and error ini dapat dihasilkan suatu kondisi yang optimal. Nah, berikut merupakan hasil penelitiannya terkait data report
dari alat regulator dan reaktor serta yang lainnya yang terdiri atas beberapa parameter seperti yang digunakan ya seperti flow MAB, temperatur reaktor, temperatur dense bed, temperatur stuck bed, dan lain sebagainya. Ya, dilihat bahwa sebelum melakukan uji trial and error, maka dilakukan korelasi antar dua hubungan parameter agar bisa dilihat akan eh, keterkaitannya satu sama lain, yang dimana diambil dari beberapa parameter tadi, yaitu ada eh, flow udara pembakaran terhadap temperatur dense bed, flow udara pembakaran terhadap temperatur stuck bed, dan hubungan antara flow udara pembakaran dengan komposisi dari flue gasnya itu sendiri. Yang dimana bisa dilihat bahwa koefisien determinasi dari ketiga parameter tersebut terhadap analisa pendekatan udara pembakaran tersebut cenderung dalam resisten tinggi, yaitu dengan R kuadrat sebesar 0,8, 0,7, dan 0,9. Dengan persen flue gasnya itu sendiri sudah sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu dengan persen O2, persen CO, persen N, dan persen CO2 berturut-turut sebesar 0,1, 0,1, 4,84, 80,38, dan 14,84%. Setelah dilakukan korelasi, maka dilakukan pengujian trial and error optimasi flow udara pembakaran di regenerator. Jadi sebelum melakukan uh, uji trial and error ini, kita mendapatkan beberapa parameter atau beberapa uh, part yang ditinjau dari uh, efisiensi dari perhitungan efisiensi dari generatornya itu sendiri, yang dimana terdiri atas delta H combustion dan delta H regen katalis, sehingga didapatkan regenerator efisiensi. Dan ada beberapa part lain ini nyatakan bahwa sebelum dilakukan optimasi flow udara yang berlangsung sebesar 9.485,91 ton per hari. Setelah dilakukan pengoptimasian dengan tingkat efisiensi kinerja yang tinggi dibandingkan yang lain, dengan uh, dengan melihat dari sisi katalislosis yang dihasilkan dari sebelumnya, bahwa didapatkan nilai flow udara pembakarannya itu sebesar 10.111,02 ton per day dengan tingkat losis katalis cenderung menurun, yaitu sebesar 14,25 ton per day. Yang tidak lupa juga ditinjau dari persentase siklon sebagai variabel kontrol sebesar 99,05 pada stage pertama dan stage kedua sebesar 99,0055%. Sehingga dinyatakan bahwa nilai dengan flow udara pembakaran sebesar 421,29 ton per per hour atau yang telah dikonversikan tadi menjadi ton per hour ini didapatkan katalislosis yang cenderung paling minim dibandingkan yang lain, itu sebesar 14,25 ton per day, yang juga terjadi peningkatan efisiensi, yaitu dari 77,61% meningkat menjadi 78,41%, sehingga dapat dilakukan katalis saving dari kondisi optimal tadi dengan range atau dengan selisih, melakukan selisih dari
katalisosis yang sebelumnya dengan katalisosis yang sesudah dioptimalkan, yaitu dengan selisih 0,75 ton per day, yang diestimasikan bahwa harga zeolit pada tahun 2020 ini sebesar 1.500 USD per ton, sehingga didapatkan penghematan terkait saving cost katalis saving sebesar 5,93 miliar rupiah per tahunnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh signifikan pada flow udara pembakaran terhadap variabel yang terdiri atas persen excess O2 atau flue gas, temperatur stuck bed, temperatur dense bed, dan efisiensi. Dengan memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0, berturut-turut sebesar 0,99, 0,88, 0,76, dan 0,72. Selain itu, nilai flow udara pembakaran yang optimal tadi telah didapatkan bahwa sebesar 421,9 ton per jam dan mampu meningkatkan efisiensi kinerja dari sebelumnya, yaitu 77,61 menjadi 78,41% dengan kondisi operasi temperatur dari sisi dense bed dan stuck bed sebesar 694,84 derajat Celcius dan 636 derajat Celcius, yang dimana rentangnya dalam masih batas desain. Selain itu, dilihat dari katalisosis yang ada, bahwa perhitungan dengan udara flow sebesar 421 ton per jam mampu menekan penghematan saving katalis sebesar 0,75 ton per harinya, per hour, dengan estimasi keuntungan dengan penghematan dari saving katalis selama 1 tahun operasi, yaitu sebesar 5,93 miliar rupiah. Sehingga didapatkan bahwa flow udara pembakaran jika dilakukan peningkatan flow udara, maka akan menurunkan terlalu meningkatkan udara pembakaran akan menurunkan efisiensi regenerator itu sendiri dan meningkatkan jumlah dari katalisosis yang tercarry over atau terbawa oleh aliran flue gas, sehingga dapat menekan tidak terjadinya suatu penghematan. Dan juga apabila flow diturunkan secara drastis, maka pembakaran regenerasi dalam kok ini tidak dilakukan 100% karena pembakaran terjadi secara tidak sempurna. Karena kebutuhan akan oksigen standarnya itu cenderung akan kurang dari 0,1%. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.